Apa alasannya? Galatia 5 nomor 2. Bahkan diulang 2 kali tuh. Sekali lagi saya katakan, kalau kau menyelamatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Nah, supaya saudara kemudian bisa Yesus itu berguna bagi saudara, karena kulub saudara kan hilang tuh dari sejak kecil. Saran saya, cari paha ayam sambung. Cuman saya tidak bisa jamin 3 bulan kemudian tumbuh bulu ayam. Bisa ribet itu bang. Mamanya anak-anak pasti akan gelisah. Kenapa ada tumbuh bulu ayam ini? Supaya Yesus berguna bagi abang, sambung pakai paha ayam. Paha orang kan tidak mungkin. Paha ayam aja. Cuman sekali lagi saya katakan, begitu syaratnya baku sambung antara syarat Anda dengan daging ayam tadi, dicurigai akan tumbuh bulu ayam. Jadi nanti modelnya kayak bulu tangkis. Menangis-nangis mamanya anak-anak kita buat. Karena setiap ditemani tidur pasti berdarah-darah karena dihantam sama bulu ayam. Nah, itu celakanya. Gini Bang Juma, misalnya kalau kita mau bertemu itu misalnya kan begini, saya kan Bang Juma mau tanya ayat ini. Bertemunya kita 2 hari kemudian. Jadi kan saya bisa jawab. Kalau langsung jawab ini saya kan mau pelajari dulu. Nggak perlu bang, belajar aja sama saya. Gratis pun. Ketika Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Bapak di situ adalah pater dalam bahasa Yunani. Sedangkan kalau kita melihat di dalam Matius 29 nomor 9, di situ juga pater. Jangan kau menyebut pater siapapun di atas muka bumi ini. Coba Anda lihat original teksnya. Jadi kata Yesus, haram hukumnya memanggil siapapun pater. Bukan pater ya dalam bahasa Inggris. Bahasa Yunani pater. F-A-T-E-R. Jangan kau memanggil pater siapapun di atas muka bumi ini. Ternyata Paulus mengaku pater di dalam 1 Korintus 4 nomor 9 nomor 15. Dalam bahasa Yunaninya betul. Sebab akulah yang menjadi patermu. Coba, Yesus mengaku pater nih. Paulus mengaku pater. Makanya jangan heran bang. Kenapa Kristen makan babi? Karena mengikuti pater Antioquia. Kenapa Kristen ibadah hari Minggu? Karena mengikuti pater Antioquia. Kenapa Kristen tidak sunat? Karena mengikuti pater Antioquia. Kenapa Kristen kemudian makan babi? Karena mengikuti pater Antioquia. Kenapa Kristen kemudian ibadah hari Minggu? Karena mengikuti pater Antioquia. Kenapa orang Kristen menjadi Kristen? Karena pater Antioquia yang mengajarkan. Kenapa kenapa orang Kristen menjadi Trinitas? Karena pater Antioquia mengajarkan. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Atas keinginan siapa orang Kristen menyembah Yesus? Atas keinginan pater Paulus. Atas keinginan siapa orang Kristen kemudian ibadah hari Minggu? Atas keinginan pater Paulus. Atas keinginan siapa orang Kristen makan babi? Keinginan pater Paulus. Atas keinginan siapa? Atas keinginan siapa? Atas keinginan siapa? Keinginan pater Paulus. Semua prosesi ibadah Kristen itu berasas kepada asas perintah pater Paulus. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan pater Paulus. Itu jelas. Endingnya, atas keinginan siapa orang Kristen beriman kepada penyaliban? Atas keinginan pater Paulus. Atas keinginan siapa orang Kristen beriman hukum Taurat itu sudah batal hanya sampai kepada Yesus masih mati di atas tiang salib? Keinginan pater Paulus. Jadi orang-orang Kristen ini dari sejak dia masuk menjadi agama Kristen sampai dia mati dalam Kristen, semua yang dilakukan itu berdasarkan atas keinginan pater Paulus. Jadi sekali lagi saya katakan, di Kristen itu ada 2 pater. Ada 2 bapak, bapak yang di langit dan bapak yang di Antioquia, Paulus. Yang mana yang Kristen jadikan acuan? Contoh, ketika Paulus mengatakan dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah dan ketetapan yang ada di dalamnya. Batal semuanya. Batal. Nah, sekarang ada perintah jangan engkau berzina. Jangan kau mengingini kemudian milik orang lain. Itu menurut perjanjian lama. Itu adalah perintah-perintah dan keinginan Bapa yang di langit. Tapi semua itu batal. Jangan kau membunuh. Batal semuanya. Pater Antioquia bikin aturan baru. Jangan kau membunuh. Batal bagaimana itu? Maksudnya Bang Joma yang itu kan dari Musa, dari... Ya, batal di mana? Batal, berlaku lagi. Karena?
Karena Yesus telah membatalkannya di atas tiang salib. Menebus dan membatalkan Bang Juma, menebus. Iya, sama aja kan? Sama kan? Jadi Yesus dijadikan sebagai tumbal untuk menghapus semua perintah Tuhan. Jadi Kristen di dalam Galatia 5 nomor 1 dan Ibrani 6 nomor 1, Paulus mengatakan, marilah kita meninggalkan perintah-perintah dan menuju kepada apa? Kemerdekaan, kebebasan. Bahkan kalau saudara baca Galatia 5 nomor 1, orang Kristen tidak ada lagi kewajiban menyembah kepada Tuhan. Baca, Bung, baca. Ini orang-orang Kristen yang ada di sekeliling kami umat Islam ini adalah orang-orang Kristen yang tidak pernah belajar Bible. Mereka hanya megang buku Bible ke gereja, sampai di gereja bukunya ditutup. Mereka hanya mendengarkan doktrin dan dogma dari pemimpin-pemimpin gereja mereka. Makanya ketika dia berdialog dengan saya lah, contoh misalnya, orang-orang Kristen berdialog dengan Bang Suma, mereka akan keteteran. Kenapa? Bang Suma pelajari semua. Dari nol Bang Suma itu kuliti itu Bible. Kenapa? Demi untuk menyelamatkan saudara-saudaranya dan menghindari umat Islam agar jangan murtad. Pembedanya kemudian adalah orang Kristen yang punya Bible, tapi yang paham Bible Bang Suma. Orang Kristen yang ibadah hari Minggu, tapi yang mengerti Bible Bang Suma. Kenapa? Karena pola yang ada pada diri-diri orang Kristen itu adalah imani saja apa kata pendeta. Tapi Bang Suma, jangan pernah imani sesuatu tanpa dikaji lebih dulu. Makanya Bung, kalau orang Kristen seperti saudara Ferdinand Hutahian ini yang kelak akan mati di atas panggung ketika bertemu saya, itu akan nyata di depan mata. Kenapa? Karena Ferdinand Hutahian itu tidak belajar Bible, tidak mengkaji Bible. Saya tidur Bible, bangun tidur Bible, makan Bible, duduk Bible, baring Bible. Untuk apa? Untuk kemudian menyelamatkan jiwa-jiwa yang masih ingin dan masih bisa diselamatkan. Itulah Bang, saya tidak digaji, saya tidak ada keuntungan apapun selain daripada ibadah. Saya menyampaikan seperti ini, saya anggap ini ibadah. Kenapa? Saya belajar Al-Quran, setelah saya belajar Al-Quran, saya mengajarkan kepada orang lain. Dan inti dari Al-Quran itu adalah berbicara tentang kitab-kitab terdahulu. Fawailul lilladziina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim, tsumma yaquluna hadza min 'indillah. Seperti itu Bang Yani. Jadi adalah sesuatu keadaan yang mesti memang disyukuri oleh orang Kristen, utamanya jemaat-jemaat, karena adanya Bang Suma dan kawan-kawan yang bisa dengan narasi akurat absolut berdasarkan dengan substansi yang muncul kemudian di Bible, tanpa tendensi perpuluhan, tanpa tendensi polos, tanpa tendensi pingin dikenal atau pingin jadi pendeta atau pingin memungut keuntungan. Tak ada sama sekali. Itulah Bang. Jadi sekali lagi saya katakan, adalah hal yang sesuatu yang sangat lumrah ketika saya mengatakan, ayolah teman-teman Kristen, sadarilah perintah Yesus ini apa. Jangan kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya ada satu Bapa, yaitu Dia yang ada di langit. Jangan. Tapi muncul di tengah-tengah kalian, seperti Bang Yani mengatakan, kami tidak menyebutnya Bapa, dia sendiri yang menyebut dirinya Bapa. Dengan kata lain, begitu Paulus mengaku Bapa, maka gugurlah ajaran Kristen itu sebagai ajaran keselamatan. Karena ada orang yang berusaha menggiring opini bahwa perintah-perintah yang harus berlaku sekarang ini adalah perintah sang Bapak Paulus, bukan lagi perintah Bapa yang ada di langit. Apa pembuktiannya? Nah, sederhana. Menyembah Yesus itu atas keinginan siapa? Paulus. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang jadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Yohanes 8:44. Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata Yesus itu adalah Tuhan, dan apa yang dikatakan oleh mulutnya diimani sepenuh hati oleh hatinya, maka dia akan diselamatkan. Coba. Luar biasa kan Paulus ini? Belum lagi Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, supaya dia bangkit untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Luar biasa Bapak Paulus ini. Luar biasa. Makanya saya katakan bahwa Anda menjadi Kristen bukan karena Yesus, bukan juga karena Elohim, tapi Anda menjadi Kristen karena Bapak. Tapi Bapak yang dimaksud adalah Bapak Paulus. Ini data Bung, ini data. Saya tidak berani ngomong tentang ini kalau saya tidak punya data. Pertanyaan saya, bolehkah seseorang mengaku Bapak menurut Yesus? Ini Yohanes 8 ayat 44 lah, maksudnya iblis lah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Iya, kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Nah sekarang kamu ini siapa? Coba
Coba kita lihat. Satu, Paulus ini mengaku bapak atau Bang tidak? Juma? Nah, iya. Gimana Bang? Bang Juma monitor. Aku di sini, Paman. Bang Yani? Sinyalnya jelek tuh bang. Satu. Bang Yan? Yani? Sinyalnya Sinyalnya cuma satu merah. Oh, kirain Merah kodong. Jaringanmu merah kodong. kodong. Kirain kupingnya yang jatuh kodong. Ustinora katanya chat saya. Saya cari kok nggak ada chatnya. Ada Bang Zuma di Excel kan, Bang Zuma? Aku nggak lihat tuh. Semalam itu yang chat ke XL gitu ada 370-an lebih. Mana? Mbak Noranya nggak ada. Astagfirullah. Serius? Tapi, iya benar Bang Zuma, saya sudah kirim ada 2 video. Coba Bang Zuma perhatikan. Yang ada 2 Nora video, Malaysia. Ya, dia kirim kemudian fotonya Buya Yahya. Mana? Enggak, ini Ada. video ini yang penghujatan si siapa itu? Si Vergudok. Oh. Oh itu. Coba Nah. coba ping saya sekarang. Oke Bang Zuma. Nomor Excel ke ya? Ya Bang. Bapaknya anak-anak mana? Oh, Tinora. Mana? Sinyalnya aduh. Loh, Bang ini namanya yang kusimpan di sini Abdul Muiz. Pantas aja nggak nyambung. Gimana ceritanya? Abdul Muiz yang tersave di nomor Excel saya. Parah kali lah ini. Ngaku-ngaku Abdul Muiz. Maksudnya apa sih? Tak kira tadi ada nama Bang Zuma yang berbeda tadi Bang. Enggak, ini namanya Abdul Muiz. Ternyata Tinora nih. Oh iya. Mungkin Sama aku pernah Abang ada bikin pengingat baluap ya atasnya, Bang. Ya Bang. Bukan Cardoba. Ya kan, nama si Nora Abdul Muiz kan, jangan-jangan aku baluap dibikinnya kan. Maksudnya Paulus mengatakan Udah Bang, dia bapak. udah Bang. Bukan Bang Zuma Iya. udah tuh. Ya, kepada Ini Udah, Bang. bapaknya anak-anak mungkin yang pernah WA aku ya. Saya tulisnya Abdul Muiz. Gak itu si Nora itu. Nora kata Bang Juma, laki kau yang WA Bang Juma, makanya bikin namanya Abdul Muiz. Gak dari tadi Bang Juma ngomong gitu, gak Kau mikirin apa Dia Nora? kabur. Tak ada. Ya Allah, Bang Zuma aja yang nggak nyimpan, Bang. Dia kabur. Siapa kabur? Bukan bapaknya yang pernah WA saya ini. Enggak lah. Kalau alhamdulillah kalau dia timbulkan wajahnya ya kan, timbulkan dirinya. Ini enggak. Maksudnya apaan sih? Timbulkan dirinya wajahnya gimana sih? Beliau janda. Dia ceritain lakinya Bang. janda. Kalau Bang Juma juga gak Aduh. Ini akibat terakhir, ini akibat terakhir. Maksud saya itu mau tahu beliau ini status single atau tidak. Maksud saya gitu. Pancingan benar. Single Bang, Baca chat single saya dong. parent. Baca chat saya Bang dong, Zuma balas. simpan nomor saya, Bang ya. Iya, baca chat saya sekarang, balas sekarang. Oke, Bang. Oke, Bang. 1 menit kalau tidak balas, ku blokir. Astagfirullahaladzim. Iya, Bang. Ya, Bang. Mana pasien saya tadi? Kabur Bang. Kurlah kesempatan dia. La haula wala quwata illa billah.